Meskipun alam nggak bisa kita kontrol, pupuk sudah kita aplikasi, varietas tidak bisa kita ganti, dan irigasi jerih biang keladi, hasil panen padi kita tetap bisa diupayakan berdiri. Hai teman-teman, selamat datang kembali di segmen Moi Kasih Info. Bersama kami menuai sukses dan inspirasi. Belakangan ini kita sering banget dengar keluhan dari customer tentang banyaknya kasus padi roboh. Ini jadi masalah serius karena bisa bikin panen gagal dan rugi besar ya. Kita sendiri ngerti dan mengamati nih betapa menyebalkannya ngelihat batang padi yang harusnya berdiri kokoh malah tergeletak. Nah, dari pengamatan dan pengalaman kita, ada beberapa penyebab utama kenapa padi bisa roboh kayak gini. Penyebab padi roboh yang pertama, kita belajar kalau aplikasi perangsang pertumbuhan atau pupuk yang memicu pemanjangan batang secara berlebihan itu bisa bikin batang padi jadi terlalu panjang. Ini bahaya banget, karena akhirnya padi akan gampang ambruk diterpa angin. Dari sini kita bisa memperhatikan nih, aplikasi nutrisi itu sangat penting, tapi harus diperhatikan dosis aplikasi dari produk agar sesuai dengan kebutuhan tanaman padi kita. Yang kedua adalah pemilihan varietas padi. Ada varietas yang kurang tahan roboh, apalagi kalau panen pas musim hujan. Jadi kita seharusnya bisa pilih varietas yang memang kuat dan tahan roboh. Yang ketiga adalah peran cuaca dan alam. Kita semua tahu kan, cuaca itu punya peran besar banget dan alam itu nggak bisa kita manipulasi. Musim hujan yang ekstrim dengan angin kencang atau musim kemarau panjang yang bikin tanah retak dan tanaman kekurangan air, semuanya bisa jadi pemicu padi roboh. Kita nggak bisa atur kapan hujan harus turun atau seberapa kencang angin berhembus. Ini adalah tantangan terbesar kita sebagai petani. Jadi kita bisa beradaptasi dan memitigasi resikonya. Nah, salah satu cara memitigasi resiko padi roboh terkait cuaca adalah dengan mempertimbangkan waktu tanam. Idealnya kita bisa mengusahakan agar masa panen padi tidak jatuh pada puncak musim hujan lebat disertai angin kencang. Kemudian yang terakhir adalah irigasi yang nggak konsisten. Juga sering banget jadi biang keladi padi roboh. Jadi sawah yang kering di awal, lalu tiba-tiba diguyur hujan deras di akhir, itu bisa bikin padi kaget dan kemudian roboh juga. Kemudian solusinya gimana sih untuk mengatasi padi yang sudah roboh itu? Tenang, jadi meskipun alam nggak bisa kita kontrol, pupuk sudah kita aplikasi, varietas tidak bisa kita ganti, dan irigasi jerih biang keladi, hasil panen padi kita tetap bisa diupayakan berdiri. Kalau padi sudah terlanjur roboh, kita punya beberapa cara untuk mengatasinya nih. Yang pertama, kalau kondisinya masih memungkinkan, kita bisa ikat padinya dengan tali yang aman. Biasanya bisa memakai batangnya sendiri, biar nggak merusak mesin perontok nantinya. Selain itu, mengeringkan lahan sawah dan juga memastikan saluran air yang bagus juga penting banget. Ini supaya padi nggak busuk dan proses panen bisa tetap berjalan lancar. Dari video ini, semoga teman-teman bisa terbantu dengan tips yang kita sampaikan. Semoga pertanian di Indonesia semakin sukses dan juga semakin makmur. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman petani lainnya. Kalau ada tips dan juga mungkin kritik, saran, atau pertanyaan, boleh di komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.